Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di penghujung kitab ini. Ya, judulnya yaitu As-shalah sababun lihibdil musalli. Salat merupakan penjaga bagi pelakunya, atau salat merupakan penjaga bagi orang yang melakukannya. Jadi ada ungkapan yang bagus di dalam kitab ini, ihfadhis shalah tahfaduka. Jagalah salat, nanti salat akan menjaga kamu. Kalau kita menjaga salat, maka salat akan menjaga kita. Menjaga dari kemaksiatan, menjaga dari kefakiran, menjaga dari mara bahaya, menjaga dari musibah dan lain sebagainya. Yang pernah kita pelajari di dalam kitab apa yang sebelum itu, kutipan. Kitab ini mengutip kitab lain yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ada 23 faidah dan manfaat salat dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Dan banyak juga manfaat-manfaat yang sifatnya itu adalah nyata begitu. Bukan hanya manfaat jiwa, tetapi manfaat materi juga ada. Di dalam kitab Ta'zim Qadrus Shalah itu disebutkan ada 23 faedah dan manfaat salat. Ya, waktu pernah ikut pelajari. Di antaranya adalah dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dijauhkan dari sakit yang parah, dijauhkan dari musibah dan mara bahaya. Kalau tertimpa sakit juga tidak akan parah, dan kalau ditimpa mara bahaya juga tidak akan parah. Ya, jadi itu diantara fawaid as-shalah, manfaat salat. Kurang lebih ada 23 yang kita bahas. Hari ini tema kita melanjutkan dan menamatkan tentang jagalah sholat, nanti sholat akan menjaga kita. Poin yang keempat. Ya, yang pertamanya adalah sholat dapat menjadi jaminan kita di hadapan Allah. Jadi Allah akan menjamin dan menggaransi kita. Yang kedua, sholat merupakan tanggungan Allah bagi orang yang sholat, dia berada dalam tanggungan Allah. Yang ketiga, sholat merupakan penjagaan diri dari syaitan dalam berbagai bentuk dan caranya. Yang sekarang adalah yang keempat, al-musalli fi kifayatillah. Orang yang sholat itu ada di dalam kecukupan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bentuk penjagaan yang keempat. Sholat dapat memberikan kecukupan, menjaga kecukupan kita. Hadisnya dari Nu'aim bin Ammar qala, dari Nu'aim bin Ammar, beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulullah, Allah berfirman. Nah, kalau sudah yaqulullah itu berarti hadis qudsi. Ya, kalau qala Rasulullah kemudian qala Allah, itu artinya hadis qudsi. Hadis yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya dari Allah tetapi diucapkannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla berfirman, Ibna Adam, wahai anak Adam, la tu'jizni min arba'i raka'atin, jangan kau pelit dengan 4 rakaat salat duha. Fi awwali naharika, apa konsekuensinya? Akfika akhirahu, aku akan berikan kamu kecukupan rezeki. Ini hadis menjadi dalil bahwa sholat duha itu sholat yang fungsinya adalah memperlancar rezeki kita. Tentunya rezeki yang halal, rezeki yang barokah, ya. Rezeki yang mendatangkan manfaat dan kebaikan. Karena rezeki itu ada dua, ada rezeki baik, ada rezeki buruk. Ada nikmat baik, ada nikmat buruk. Kalau nikmat baik itu berarti imtinan. Allah
Allah mengapresiasi, Allah sedang memberi kita, memuliakan, imtinan, karunia. Kalau rezeki buruk itu berarti tampilannya baik, kita menyangkanya itu adalah karunia dan rezeki, tetapi sebenarnya dia adalah azab yang tersembunyi dan belum waktunya belum tibanya untuk menghancurkan kita. Ini yang paling kita khawatirkan, itu adalah rezeki buruk yang terbalut dalam penampilan yang baik. Nah, rezeki baik, rezeki buruk itu semuanya adalah berdasarkan dari mana kita mendapatkannya. Rasulullah SAW bersabda, akan tiba masa di mana orang tidak peduli lagi aminal haram, aminal halal. Akan tiba masa orang sudah nggak peduli itu penghasilan haram atau penghasilan halal, diembat aja. Dan mungkin zaman sekarang itu masanya, nggak peduli orang sekarang. Ya, mau haram mau halal diembat aja. Ada orang yang syubhat juga dalam halalnya, syubhat. Gitu. Disangkanya yang halal itu yang tidak mengganggu orang lain saja. Ada kok yang ditanya begitu, Mbak kenapa jadi PSK? Ya nggak apa-apa, kan ini kan halal, kan tidak menyakiti orang lain, tidak menzalimi orang lain. Ya padahal itu ngarugikan batur. Padahal itu adalah melanggar hukum Allah, jelas. Kemudian yang lain juga, misalkan jualan khamr. Kenapa jualan khamr, Pak? Yang kan saya nggak merugikan orang lain. Akhirnya itu menjadi haram bagi dia, dan Rasul sudah mengingatkan suatu hari nanti akan ada orang yang tidak peduli dengan pencahariannya, halal haram diembat aja. Ya. Apalagi yang zaman sekarang tadi ya, syubhat halalnya itu syubhat gitu. Dia sangka yang haram itu yang menyakitkan atau merugikan orang lain saja. Padahal haram itu ada dua, ada haram zat bendanya, ada haram sifat caranya. Haram aini namanya haram zat, dan haram sifat cara memperolehnya. Banyak itu di sekitar kita yang mengatakan seperti itu. Kan tidak merugikan orang, ya, padahal itu haram saja. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan jaga sholat. Kalau kita menjaga sholat, maka kata Allah Ta'ala, akfika akhiruh, yang lainnya biar aku yang cukupkan untukmu. Ya, jadi perbanyak sholat, terutama kalau untuk rezeki itu sholat duha. Duhanya di awal nahar, jam 8 sampai jam 9. Itulah kenapa ulama membagi sholat duha dibagi 3 waktu. Ada duha awal, itu syuruk, dan itu faedahnya adalah, fadilahnya adalah seperti orang yang berhaji dan umroh secara sempurna, tamatan. Lalu duha kedua itu jam 9. Itu faedahnya adalah memperlancar rezeki dan kecukupan dari Allah SWT, sebagaimana dalam hadis ini. Nomor 2 ini hadis Sunan Abi Daud dan Ibnul Mundir. Kemudian yang lain-lainnya juga banyak yang meriwayatkan, banyak sekali periwayatnya. Dan yang ketiga waktu duha terakhir, yaitu jam 10:30 menuju 11. Itu faedahnya menjauhkan dari madarat dan bahaya. Jadi duha itu dibagi 3. Ada waktu awal syuruk, nanti setelah ngaji itu. Yang kedua ada waktu tengah, itu untuk rezeki. Lalu nanti ada duha yang terakhir untuk menghindarkan dari musibah dan bahaya. Jadi kalau bahaya pun tidak akan parah. Kalaupun ada kesulitan tidak akan parah. Kalaupun harus tertimpa musibah tidak akan parah. Itu bagi orang yang mendengar duha. Dan kita tahu bahwa duha itu termasuk sholat yang diwasiatkan khusus oleh Rasulullah dalam hadisnya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Sahih Bukhari, beliau menceritakan, menyampaikan riwayat dari Rasulullah, "Ausani khalili bisalasin." Kekasihku Rasulullah mengamanahkan, berpesan kepadaku untuk menjaga 3 ini sampai aku mati. Ausani khalili bisalasin, la ada'ahunna hatta al-maut au hatta an amuta. Rasul berwasiat kepadaku dengan 3 perkara, di mana aku harus menjaganya sampai aku mati.
Yang pertama adalah siyamu salasati ayyamin kulli syahrin, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Yang kita sebut dengan puasa ayyamul bid. Disebut bid karena mirip endog. Lagi bulat-bulatnya bulan, lagi bodas-bodasnya bulan, purnama kalau kita membahasnya. Disunahkan puasa 3 hari. Ya. Itu yang muakkad di antara puasa itu adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Dan yang kedua wasiatnya adalah sholatul duha, untuk menjaga sholat duha. Karena sholat duha itu besar sekali faedahnya. Di dalam hadis lain menjelaskan hadis ini bahwa setiap manusia itu diwajibkan bersedekah sebanyak ruas dan sendi yang dia miliki. Kata Rasulullah, sendi manusia itu, dan ini dibuktikan oleh ilmu zaman sekarang, bahwa sendi manusia itu ada jumlahnya 360 sendi. Dari mana beliau tahu? Tentunya pemberitaan dari malaikat. Malaikat memberitahu beliau bahwa manusia itu ada 360 sendi. 360 apa ini? Sendi, ya betul ya? Sendi kan? Mafsal bahasa Arabnya. Dan itu setiap sendi harus disedekahi. Ini kan semua karunia, nikmat semua ini sendi ini kan. Di rambut kita ada 3 sendi, di tangan kita ada berapa, lalu pada tubuh kita semua, kaki, tangan, ya, kepala, semua tuh sendi, ada sendi-sendi, ada penghubung sendinya itu. Jumlahnya 360 dan itu wajib disedekahi. Berarti kesimpulannya setiap manusia wajib bersedekah tiap hari 360 kali sedekah. Supaya mensyukuri sendi itu. Kan kewajiban kita mensyukuri sendi yang 360 itu. Mensyukuri jumlah sendi. Kenapa jumlah 360? Jadi setiap sendi yang kita miliki, Rasulullah menyuruh kita untuk mensedekahinya. Gitu. Sebagai bentuk syukur dan menunaikan hak Allah di situ. Allah kan menciptakan kita 360 sendi, maka kita tunaikan hak Allah. Terima kasih kita kepada Allah, tunaikan haknya. Dengan apa? Sedekah. Dengan sedekah. Masalahnya tidak semua orang punya duit untuk sedekah, kan begitu. Di dalam hadisnya itu sahabat tanda petik ya, semacam memprotes ya. Laisa minna yastati'u dzalika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak semua kita sanggup punya uang untuk sedekah sebanyak itu. Semua kita tidak sanggup. Tidak semua orang punya itu gitu. Maka kata Rasulullah, fi kulli tahmidatin shadaqah, di setiap tahmidmu sedekah. Ini kan ruas kita nih, disedekahin. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Terus subhanallah. Mau subhanallah saja enggak apa-apa. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Setiap sendi disedekahin. Sedekah kaki juga sama, cuma kan kita tidak mungkin berzikir dengan kaki. Subhanallah, subhanallah. Sendi ini juga sama, gimana subhanallah. Maka diwakili oleh jari. Mau subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah dan seterusnya. Bebas. Yang penting jumlahnya 360. Itu di luar zikir pagi petang, itu di luar zikir sholat, itu di luar zikir yang ditentukan di dalam waktu-waktu tertentu. Ini namanya zikir sendi mafsal. Karena beliau begitu perintahnya. Sedekahilah. Ya. Bahasanya wajib setiap orang bersedekah tiap hari atas sendi-sendi yang Allah berikan padanya sebanyak 360 sendi. Namun tidak semua orang sanggup bersedekah dengan harta sebanyak itu, maka penggantinya adalah tadi zikir di setiap sendi. Wa tujzi'uha raka'at duha, tetapi kata Rasul ada yang lebih praktis untuk menunaikan zikir sendi itu.
ada yang lebih praktis dari semua itu untuk memenuhi zikir yang 360 itu. Apa? Waktu juzi'uha rakaat duha, dengan menunaikan 2 rakaat duha. Ini hadis di Bukhari, dengan menunaikan 2 rakaat duha. Itu pesan kedua. Pesan ketiga adalah wa an utira qabla naum, atau wa an utira al witru inda naum. Redaksi hadisnya itu wa naumin ala witrin, dan hendaknya di antara kalian, wasiat ketiga itu, tidur dalam keadaan sudah witir. Ya, sudah witir. 3 wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk dijaga sampai mati, itu 3. Berarti ini berlaku bagi umatnya. 1, puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua adalah menjaga sholat duha. Yang ketiga adalah senantiasa witir. Senantiasa sebelum tidur itu witir. Wa naumin ala witrin, sudah witir ketika mau tidur. Ini wasiat Rasulullah yang dijaga oleh Abu Hurairah sampai beliau mati. Itu begitu. Nah, sekarang kita periksa, sudahkah kita menjaga wasiat Rasulullah yang 3 ini sampai kita mati? Sampai kita mati jangan pernah meninggalkan ini. Puasa 3 bulan, puasa 3 hari tiap bulan. Kalaupun tidak bisa ya sekali, sehari 2 hari juga tidak apa-apa, tidak bisa 3 hari. Tapi kalau niatnya yang lebih 3 hari. Namun kalaupun tidak sanggup juga boleh. Puasa sunnah itu sebisanya. Syawal 6 hari, aduh kuat 3 hari, ini sekarang lah. Mau puasa. Kalau 6 hari itu kan fadilahnya seperti puasa setahun kan. Ya kalau 3 hari kan mungkin setengah tahun. Jadi ada kaidah ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Kalau tidak bisa digapai, dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Itu kaidah usul fikih. Ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Kalau tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Sunnah 6 hari, sanggupnya 2, ya masih 2 tuh. Ayamul bid 3, sanggupnya 1, ya udah silakan. Itu kaidahnya. Apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, tidak boleh ditinggal semuanya. Menegakkan hukum Allah, kalau tidak semuanya, ya sebagiannya. Ada yang ditegakkan, minimal ekonominya kayak sudah Islami, minimal penegakan hukumnya kayak udah Islami, minimal apanya sudah Islami. Apa yang tidak bisa dilakukan seluruhnya, tidak boleh ditinggal seluruhnya. Ada ya. Itu kaidah dalam usul fikih kita. Nah, itu 3 pesan Rasulullah SAW agar kita menjaganya sampai kita mati. Mudah-mudahan ya. Sholat duha insyaallah kita jaga, sholat witir kita jaga. Dan tata cara witir sudah pernah kita jelaskan supaya tidak ada perbedaan pendapat lagi. Witir itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Menurut para ulama, kaifiatnya itu 3 cara berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Kalau jumlah rakaatnya bebas. Syafi'iyah membatasi 11. Minimal 1, maksimal 11 itu witir. Minimal 1, maksimal 11. Tetapi kalau kita lihat hadis, Rasul memulainya dari 7. Rasul memulainya dari 7. Wa man arada an yutira bi arbi sab'in falyaf'al. Wa man arada an yutira bi khamsin falyaf'al. Wa man arada an yutira bi salasin falyaf'al. Wa man arada an yutira bi wahidatin falyaf'al. Jadi dalam hadis mah Rasul memulainya dengan 7 rakaat. Kalau enggak 7, 5 silakan. 5 enggak, 3 silakan. Kalau 3 enggak, 1 rakaat. Maka habis sholat Isya, kemudian ba'diyah Isya, tutup dengan witir 1 rakaat. Sempurnalah malam kita. Kalau nanti malam mau tahajud, silakan tahajud. Tidak usah witir lagi, tahajud aja. Karena witirnya sudah. Yang 7 rakaat itu salahnya 1 kali. Nah, tata caranya begini. Yang pertama, kita patokannya 3, nanti yang lain menyesuaikan. Cara pertama yaitu melakukan witir dengan sekaligus 3 rakaat 1 salam. Seperti yang biasa kita lakukan di tarawih. Cara yang kedua mirip seperti sholat maghrib. Ya, 2 plus tahiyat awal dan akhir. Yang ketiga adalah dengan cara 2 selesai dan plus 1. Itu cara witir
3 rakaat. Nanti yang 5 juga sama, menyesuaikan, berarti 4 plus 1 atau 22 plus 1. 7 juga sama, 2 plus 1 atau 4 2 plus 1. Pokoknya ganjil. Cara ganjilnya itu bisa memotong 2 plus 1 atau bisa memberebetkan 1 sampai akhir. 7 rakaat langsung di ujung salamnya, enggak? Bisa. Bukan 6 tambah 1. Boleh 6 tambah 1 juga. Yang penting ada ada 1 rakaat di akhirnya. Mau 1 rakaat nyambung, mau 1 rakaat misah, ataupun mau tadi 2 kemudian 1. Tong pasya. Nu repot nu pasya. Ai nu witir terima, ai nu witir di pasyaan, ai nu teu witir teu dina naon. Jadi yang penting jangan pasya. Apalagi menyalahkan di depan umum lagi. Iya. Sampai ya itulah. Kadang ilmu itu harus membuat orang tawadhu. Kalau memang berilmu. Kalau tidak berilmu, kurang dalilnya, ya jangan menyalahkan orang. Menyalahkan orang terus punya dalil. Baru kita beradu argumen, hakimnya dalil, kan gitu. Kalau tidak punya hakim, tidak punya penengah dalil, ya wes, kusir di debatnya, kusir. Debatnya ngalor ngidul, geus aing dalilan dalilut eleh dalil ngajak gelut. Jadi menurut saya Itu dalil-dalilut itu eleh dalil ngajak gelut. Nah, kita mah kalau ada orang mau berdebat menyalahkan argumen dengan dalil. Saya pernah ngisi di suatu acara, dikoreksi nama surat, nomor ayatnya sudah benar, ayatnya sudah dibaca benar, tapi lupa menyebut nama surat. Disalahkan itu. Maaf Ustaz, itu bukan surat anu, tapi surat B. Pas dibuka salah juga yang koreksinya. Lebih jauh malah. Nah, maksud saya terima kasih sudah ditegur, tapi mohon Anda kalau mau menegur, mengoreksi, Anda ini sudah pasti bahwa surat yang dimaksud surat ini yang benar, supaya jamaah itu bisa mereferensi merujuk ke surat tersebut. Akhirnya kita buka bareng, oh ternyata kita sama-sama salah. Gitu. Saya salah menyebut, Anda salah mengoreksi, dan ternyata suratnya ada di ayat lain. Kan sekarang mudah ya pakai ini kan, kok kata kuncinya aja bisa kenapa? Nanti keluar ayat mana yang pasti itu. Jadi ketika kita menyalahkan orang, jangan sampai memalukan diri sendiri. Tidak punya dalil menyalahkan orang. Akhirnya yang punya dalilnya itu malah meninggi, kita jadi malu, memalukan diri sendiri. Maka kalau kita debat, pastikan hakim siapa ini? Dalil. Dalil itu bisa Quran, bisa hadis, bisa perkataan ulama kalau itu membantu. Begitu. Jangan main debat saja, itu kusir debatnya. Kemana-mana aja di debat. Baik, itu beberapa cara pelaksanaan witir. Barangkali ada yang mungkin waktu ngaji itu tidak hadir, atau mungkin lupa lagi, atau mungkin pernah mendapatkan yang lain. Itu tata cara kita melakukan sholat witir. Kenapa? Witir itu dulu kita belajar, witir itu muakkad, di bawah wajib. Bahkan Rasul mewajibkan pada dirinya. Bagi Rasulullah witir itu wajib. Saking wajibnya witir, Abu Hanifah menyuruh witir maneh lamun geus subuh ge witir bukan sampai lohor. Sampai begitu Abu Hanifah. Kalau malam tidak witir, witirlah setelah subuh. Sampai kapan akhirnya? Sampai qubailal zuhur, sampai sejenak sebelum zuhur. Saking wajibnya witir. Jadi kasar nama baik tahajud tapi witir. Ya sempurnanya tahajud dan witir. Karena dua-duanya perintah. Tapi kalau di banding ke witir dengan tahajud, ya muakkad witir. Ya. Rajin nafilah. Nafilah. Kalau witir itu dia di atas. Witir jam 9 pagi bisa. Bisa. Kalau malamnya belum witir. Iya. Tapi itu pun pendapat Abu Hanifah. Jangan dilihat boleh witir jam 9-nya, saking wajibnya itu masalahnya. Jadi jangan lepas poinnya. Poinnya itu adalah saking wajibnya witir menurut Abu Hanifah sampai boleh dilakukan sebelum zuhur. Ya. Tapi bukan berarti kita menjadi kesimpulannya tuh ya kalau gitu mah witir boleh dong jam 9, jangan. Witirnya tetap sebelum subuh. Tapi kalau itu tidak bisa dilaksanakan, maka boleh
diganti qada namanya. Qada sunnah kan kata Abu Hanifah dan Imam Syafi'i boleh. Qada sunnah itu dalam fikih Syafi'i dan Hanafi dibolehkan. Itu namanya qada sunnah. Niatnya bagaimana? Qadaan. Usolli sunnatal witri rakaatan wahidatan daek rakaat ya Pak gitu. Keur mah kedul wongina beurang lagi ngan sarakaat teh. Usolli sunnatal witri rakaatan wahidatan qadaan lillahi ta'ala. Allah. Kan nu pangkat ningali nah salat sarakaat teh duha teh padahal yang duha witir ya mah gitu. Disangkanya keur duha. Kan aya mitohano ngagulkeun minantu minantu abi mah soleh tiap hari teh salat duha teh pernah kakantu jam 8 teh pasti duha saur si neng teh istrina mah sanes duha eta mah subuh kakantu jadi mitohano teh merhatikan manawi teh salat duha rajin pisan minantu teh salat duha pantesan rezekinya lancar teh ari bae teh salat subuh can subuh gitu. Jadi terlalu husnuzon. Nah ini janji Allah, lakukan duha 4 rakaat. Aku akan cukupkan sisanya. Nah jadi duha itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat. Tapi maksimalnya 8 rakaat. Karena apa? Karena ada hadis Nabi SAW, man shalla duha 8 rakaat. Barang siapa yang sholat duha 8 rakaat, Allah bangunkan rumah istana di surga. Ya, itu saya sering ulang-ulang supaya menjadi pengingat karena orang mah hese paham gampang poho. Kita tipe-tipe kita ini model-modelnya adalah susah pahamnya, hese ingatna tapi gancang hilapna. Apa sebabnya? Banyak sebabnya. Satu tidak mencatat. Yang kedua fokusnya hanya di awal. Yang ketiga rada diselingan ku nundutan. Yang keempat hese memahami juga. Jadi banyak faktornya kita ini menyebabkan susah paham gancang poho teh. Usia juga. Usia gitu kan. Can pabaliu jeung beah segala rupa lah. Pabaliu ini resep baterai habis. Baik. Wa qala Tibi radhiyallahu taala anhu qauluhu akfika akhirahu, maksud dari aku cukupkan sisanya yang tadi dalam hadis qudsi tadi adalah istaghil bi ibadati, sibuklah kamu dengan ibadah kepadaku. Hatta ufrigu balaka, hingga aku memenuhi hatimu dengan kecukupan. Fi akhirin nahar, dan dengan rezeki sampai akhir siang atau sampai sore. Bi qadai hawaijika, dengan aku penuhi hajat-hajatmu. Wa daf'il madari anka, dan aku jauhkan madarat-madarat. Jadi kita jaga sholat ini Pak, ada manfaat duniawinya. Satu, dilancarkan rezeki dan dipenuhi qada hajat kita. Kalau itu pun tidak banyak, Allah kasih yang lain, dijauhkan dari mara bahaya di hari itu. Jadi jangan merasa sore hari, nah sholat teh ngepek na ieu euy. Sholat duha tapi warung teu beak misalkan. Nah, jangan anggap tidak habisnya itu sebagai fokus, tapi fokus yang lain. Hari itu Allah jauhkan dari mara bahaya. Mungkin jaga di warung eta teh saenyana mah tiang listrik teh nimpa kadi ngagubrak kadinya. Allah jauhkan. Mungkin siang itu dia ketika jualan ada yang menteluh dia tapi Allah jaga. Allah hindarkan. Artinya rezeki bukan selalu uang. Artinya rezeki bukan selalu uang. Ketika kita pulang dagang, awak jajak sehat waringkas, blok sare tibra, itu juga rezeki. Makanya di sini makna dari hadis itu adalah dalam kitab Al-Kasyif an Haqaiqis Sunan, mengungkap rahasia-rahasia hakikat sunnah. Luar biasa itu bukunya. Tapi belum ada terjemahannya. Bahwa setiap sunnah itu ada rahasia yang dahsyat. Kata beliau di kitab itu bahwa ketika kita melakukan ini, perintah Allah dalam hadis qudsi untuk duha 4 rakaat, karena Allah berjanji akan akfika akhirahu, aku cukupkan sisanya kata Allah. Itu bisa jadi bentuknya adalah rezeki nyata, bentuknya adalah harta benda dan kebutuhan kita. Bisa juga dalam bentuk lain, yaitu dijauhkan dari mara bahaya, madarat di hari itu.
Jadi jangan kerdil melihat makna rizki. Nah, Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Kalau sunnatullah itu Sunnatullah itu hukum Allah, hukum alam. Hukum alam itu sunnatullah. Matahari terbit dari timur itu sunnatullah. Bumi ngitari matahari sunnatullah. Orang berusaha dapat duit sunnatullah. Orang bekerja dapat penghasilan sunnatullah. Lebih rajin, lebih dapat sunnatullah. Dan sunnatullah itu berlaku bagi semua hambanya, kafir atau muslim berlaku. Kalau negara-negara yang menegakkan keadilan dan hukum dengan baik, Allah jayakan, itu sunnatullah. Kalau negara muslim berbuat zalim dan mencekik rakyatnya, Allah merosotkan, sunnatullah. Kan ada itu keterangannya. Innallaha yansuru daulatal adilata wa in kanat kafiratan. Wa la yansur daulatal muslimata wa yansur daulatal zalimata wa in kanat muslimatan. Bahwa Allah akan menolong, menjayakan negara yang kafir tapi dia menegakkan keadilan. Dan Allah tidak menjayakan, membiarkan terpuruk negara yang zalim meskipun dia negara muslim. Itu sunnatullah, berlaku bagi semesta. Orang sering menyebutnya hukum alam, tapi kita tidak tertarik menyebutnya hukum Allah, hukum alam, karena alam ini ada yang mengaturnya, Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ayat-ayat Allah di dunia ini menunjukkan bahwa dirinya sang pencipta itu satu. Lau kana fihi ma'alihatun lafasadata. Andai di langit dan di bumi ada beberapa Tuhan, lafasadata, pasti niscaya akan hancur berantakan dunia ini. Bentrok. Cek malaikat matahari teh aing heula lah, engke heula urang mah. Nya sok atuh teh. Cek malaikat rezeki teh kumaha sabaraha ieu? Bere we 3 kilo lah beres. Oh ulah 2 kilo we. Lafasadata, akan hancur berantakan. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Lau kana fihi ma'alihatun lafasadata. Andaikan di dunia dan andaikan di langit dan di bumi ada dua Tuhan, maka akan hancur. Jadi di sini maknanya istagil bi ibadat, sibuklah kamu dengan ibadahku. Nanti akan bereskan urusan kamu, hajatmu, rezekimu, dan kamu dijauhkan dari bahaya dalam bentuk itu. Ada seorang tabi'in, saya lupa namanya, kalau nggak Sufyan bin Uyainah, Malik bin Dinar. Dikeluhkan oleh masyarakat, Tuhan Imam, gimana ini harga naik-naik ini, pada naik harga. Masyarakat menjadi kesulitan ini ekonomi. Inflasi. Apa jawaban sang imam? Demi Allah, andaikan satu biji gandum 100.000 dinar, aku tidak takut. 100.000 dinar teh kali 2 juta seberapa ya? Andaikan satu biji gandum sekian ribu dinar, aku nggak peduli. Loh kenapa? Karena aku yakin ada perjanjian dengan Allah. A'buduhu warzaqani, aku hanya tinggal beribadah kepada Allah dan dia sudah menjanjikan jaminan rezekinya. Alayya an a'buduhu wa alaihi an yarzuqani, gitu. Bagiku hanya menunaikan misi ibadah karena aku diciptakan untuk itu. Baginya Allah wajib memberikanku rezeki. Paham ya? Jadi kata Malik bin Dinar ini, aku tidak pernah pusing inflasi berapapun, aku tidak pernah pusing. Karena bagiku kewajibanku hanyalah menunaikan ibadah. Karena itu Allah ciptakan aku. Dan wajib bagi Allah memberikanku rezeki. Jadi dia meyakini perjanjian itu. Kurang mangan seukur, fokus ibadah. Nanti Allah yang fokus ngasih rezeki kita. Itu luar biasa. Prinsip seperti itu perlu keimanan. Orang macam yakin gitu kan. Untuk ayat duit ya tidak bisa kita mah. Nggak bisa. Jadi ungkapan beliau ini patut menjadi keyakinan dalam diri kita. Karena yang mengucapkan ini kan ulama salaf tabi'in ya.
Beliau mengatakan alayya an a'budahu kama amaroni wa alaihi an yarzuqani kama wa'adani. Aku hanya wajib dan cukup mengibadahinya sebagaimana dia perintahkan aku, dan wajib baginya Allah memberikan rezeki sebagaimana dia menjanjikannya kepadaku. Itu ungkapan yang luar biasa, berenergi sekali menghadapi saat itu ada inflasi kenaikan harga. Daripada merundung nasib terus, dan tidak akan beres kita ngomongkan juga inflasi itu. Udah yakin aja yang diyakin oleh ulama-ulama terdahulu, karun kita begitu meyakini dalam kehidupan. Tapi memang zaman dulu kalau inflasi itu benar-benar inflasi, memang dalam arti kata pasarnya sedang begitu. Kalau sekarang kan ada yang main, variabelnya itu banyak. Di antaranya apa? Pajak meninggi, mencekik, itu juga faktor inflasi itu. Sesuatu jadi mahal, inflasi. Saya punya biro jasa terjemah dokumen bahasa Arab. Itu karena pajaknya naik per 1 Januari 2023 waktu itu ke klien juga naik itu. Ongkos tarif per lembarnya itu. Nah, itu yang menyebabkan inflasi kan itu. Jadi saya merasakan betul, oh ini adanya pajak jadi naik juga tarifnya. Jadi variabelnya banyak. Zaman dulu nggak begitu. Memang kalau naik itu ya naik, barangnya nggak ada gitu. Secara alami, gitu. Secara manusiawi dan alami. Kalau duit jadi bantuan, menang duit dipajakan. Nah gitu. Ketika tidak ada duit di bantuan, menang duit dipajakin. Pegawai yang tadi disediakan, geus gawe dipajakin. Nah itu kan banyak juga ditegur dan dikritik ya, termasuk oleh non muslim juga dikritik itu. Kita susah-susah kerja ditarikin pajak, giliran nggak punya kerja nggak sediain kerjanya. Nah ini jadi masukan buat kita semua atas nama bangsa Indonesia supaya tertib lah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Ishtagil bi ibadat, sibuklah kamu dengan ibadahku, nanti aku cukupkan. Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam ceramahnya itu mengutip sebuah riwayat bagus sekali. Ya ibadi, ya abdi, khalaqtuka li ibadati. Habis waktunya, nanti aja insyaallah di pertemuan berikutnya. Beliau mengutip hadis bahwa barang siapa yang tafarrug itu fokus ya. Memusatkan diri ibadah kepada Allah, nanti Allah akan mudahkan urusan kita dan penuhi dada kita dengan sifat qanaah. Tapi kalau kita fokusnya malah ngejar dunia, maka Allah tidak akan memenuhi dada kita dengan kecukupan dan kita terus akan haus dunia. Padahal dunia itu tidak akan diberikan kecuali hanya sebatas yang telah dikadarkan untuknya. Jadi rugi dua kali, ibadah tidak dapat, dunia pun yang diberikan ya hanya yang sudah ditakdirkan. Karena ibadah kita sudah ditakdirkan segitu gitu. Tapi kalau kita ibadahnya dapat, kecukupan dalam hati, qanaahnya dikasih, kemudian dunia datang kepada kita dengan terhina. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiqun illa billah. Terima kasih perhatiannya, mudah-mudahan dapat menjadi manfaat. Itu manfaat sholat yang kelima. Ada dua lagi insyaallah di akhir Jumat minggu depan, mudah-mudahan ada waktunya dan ada usianya. Amin ya rabbal alamin. Taufiq, syukran lakum jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.